Halo semuanya, selamat datang di BTK Review. Bagaimana kabarnya? Aku harap kalian semua baik-baik saja. Pada kesempatan kali ini, saya akan menceritakan film Jepang yang berjudul Seidai War. Film ini akan dibintangi oleh Yuki Yamada atau biasa kita kenal dengan Murayama. Dan film ini bergenre action komedi. Di film ini menceritakan tentang pertarungan di dunia virtual dan pemenang pertarungan tersebut akan menjadi presiden di Jepang. Baiklah, tanpa banyak ngomong di awal, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Diceritakan, masyarakat di negara Jepang merasa ketidakpuasan karena mereka mengalami penurunan di ekonomi dan berada di ambang kehancuran. Di Jepang sendiri memiliki beberapa generasi, di antaranya yaitu yang paling tua ada generasi Yaketo, lalu generasi Dankai, generasi Bubble, Lost Generation, generasi Yutori, dan yang paling muda ada generasi milenial. Setiap generasi hidup dengan kesengsaraan lalu menyalahkan generasi yang lain. Orang-orang kehilangan belas kasih karena ketidakpercayaan terhadap orang lain. Di tengah kekacauan itu, ada sebuah aplikasi VR atau virtual reality bernama Netmai. Semua orang mulai ketergantungan dengan aplikasi tersebut dan lari dari kenyataan. Lalu kita akan ditunjukkan tokoh utama kita yang bernama Satoru. Dan dia dari generasi Yutori. Satoru adalah pegawai kantoran biasa. Di kantor Satoru memiliki rekan kerja wanita bernama Asami, yang juga dari generasi Yutori. Di sana mereka sedang melakukan meeting kerja yang dipimpin oleh Bambang, yang berasal dari Lost Generation. Setelah selesai meeting, Satoru dipanggil manajernya yang bernama Osamu. Osamu sendiri berasal dari generasi Bubble. Walaupun beda generasi, tapi Osamu dan Satoru terlihat sangat akrab. Di sini Osamu heran kenapa Satoru tidak menggunakan aplikasi yang sedang viral yaitu Netmai. Osamu pun menyuruh Satoru untuk menginstal aplikasi tersebut. Tanpa mereka ketahui, setelah menginstal aplikasi itu, ternyata ada seorang hacker yang akan tahu identitas pribadi mereka. Sementara itu di tempat lain, kita ditunjukkan dengan Perdana Menteri dan anak buahnya yang sedang pusing membahas masalah ekonomi di negara Jepang. Setelah para anak buahnya pergi, terlihat Perdana Menteri juga kecanduan dengan aplikasi Netmai. Dia membuka aplikasi itu dan meminta saran pada Dewi di aplikasi tersebut untuk membantunya menyelesaikan masalahnya. Dewi itu pun memberi saran agar para rakyat disuruh merasakan posisinya sebagai Perdana Menteri. Atas saran dari si Dewi, Perdana Menteri pun mengumumkan ke seluruh Jepang bahwa setiap perwakilan teratas dari setiap generasi akan bertarung dan bersaing untuk menjadi presiden pertama di Jepang. Untuk perwakilan sendiri, sudah ditentukan dari pihak pemerintah. Para perwakilan itu dijuluki dengan nama Seidai. Perdana Menteri pun mengumumkan nama-nama yang terdaftar dalam Seidai. Yang pertama dari generasi Dankai, ada Kiyoshi dan Shigeru. Lalu dari generasi Bubble, ada Kaori dan Osamu. Dari Lost Generation, ada Yuko dan Tetsuya. Dari generasi Yutori ada Asami. Dan yang terakhir generasi milenial akan diwakilkan oleh Moi dan Sota. Para peserta yang terpilih terlihat bingung karena mereka tidak tahu apa-apa. Di tempat lain, hacker peretas aplikasi sedang melihat data pribadi milik Satoru. Tapi datanya tidak dapat terdeteksi. Dan tidak lama setelah itu, Perdana Menteri membuat pengumuman lagi
karena ada satu orang lagi yang belum disebutkan namanya, dan ternyata orang yang terpilih itu adalah Satoru dari generasi Yutori. Singkat cerita, para peserta C-Day dikumpulkan di sebuah gedung untuk dijelaskan tentang pertarungan seperti apa yang akan mereka lakukan. Tidak lama setelah itu muncul maskot aplikasi Netmai bernama Gen. Setiap generasi yang memiliki 2 orang sebagai perwakilan, lalu mereka diberi kacamata VR agar bisa masuk ke dunia virtual. Di dunia virtual, Gen menjelaskan hanya kesadaran mereka saja yang berada di dunia VR, sedangkan fisiknya masih berada di dunia nyata. Gen memberitahu apapun bisa dilakukan di dunia VR, asalkan memiliki semangat dan berkonsentrasi. Setelah mendengar penjelasan dari Gen, kesadaran mereka semua kembali ke dunia nyata, dan Perdana Menteri memberitahu pertarungan antar generasi akan dimulai besoknya dan akan ditayangkan di seluruh Jepang. Di sisi lain, terlihat hacker yang sedang melihat data peserta C-Day. Keesokan harinya, wakil manajer tetap memberi Satoru dan Asami pekerjaan yang sangat banyak. Padahal mereka sebentar lagi akan ikut pertarungan antar generasi. Sedangkan di sisi lain, Perdana Menteri sudah kecanduan aplikasi Netmai dan mudah sekali dipengaruhi oleh Dewi di aplikasi tersebut. Singkat cerita, para peserta C-Day kembali berkumpul di gedung pemerintah dan mulai menggunakan kacamata VR. Di dunia VR, mereka disambut oleh Gen yang menjelaskan bahwa selain dari generasi yang sama adalah musuh, dan pertarungan pun dimulai. Di sini Satoru tidak mau bertarung dan hanya memilih untuk menghindar. Namun di sini ada peserta yang bernama Kaori. Dia teringat masalah pribadinya, yang mana suaminya selalu berjudi setiap hari. Berkat mengingat hal itu, kekuatannya di dunia VR mulai bangkit. Selain itu ada peserta lain yang bernama Kiyoshi yang juga membangkitkan kekuatannya. Para peserta yang lain mulai membangkitkan kekuatannya, dan hal itu membuat para penonton sangat senang. Pertempuran antar peserta pun semakin seru dan sengit. Dalam pertarungan yang sengit itu, Sota kalah karena terkena ulti dari Kiyoshi. Di tengah-tengah pertempuran, 2 perwakilan dari Lost Generation membangkitkan kekuatannya dengan berubah menjadi karakter komik pada zaman mereka. Pertempuran pun berlanjut dengan menunjukkan Asami yang mengeluarkan jurusnya ke Osamu. Asami pun kabur, namun sayangnya dia malah terkena ulti dari Kaori dan nyawanya habis. Sedangkan di sisi lain, Satoru hanya berlarian ke sana kemari karena dikejar oleh Osamu. Dan selanjutnya kali ini Kaori akan duel melawan Shigeru. Duel tersebut dimenangkan oleh Shigeru. Kini para peserta hanya tersisa 6 orang saja. Dan tiba-tiba Gen muncul untuk memberitahu pertarungan kali ini sudah selesai dan akan dilanjutkan 3 hari lagi.
おめでとうございます。同じ時間に集合。母さん。 Keesokan harinya, Satoru menjadi terkenal karena berhasil lolos di pertarungan pertama. Akan tetapi, para peserta yang lain masih menjalani hidup mereka dengan masalah pribadi mereka masing-masing. Mulai dari Moi yang dibully di kelasnya, Kaori yang memiliki masalah rumah tangga, dan Yuko yang dijadikan mainan oleh berondong. Tapi untungnya saat itu Tetsuya datang dan mengusir berondong tersebut. Di sini Tetsuya dan Yuko mulai akrab, dan mereka satu-satunya pasangan dalam generasi yang sama yang masih bertahan dalam kompetisi perebutan presiden. Di tempat lain, Osamu menghibur diri bersama gadis-gadis dolar kuning. Osamu mengira para gadis itu suka dengannya, tapi kenyataannya mereka tidak menyukai Osamu karena berasal dari generasi yang berbeda. Di tempat lain, si hacker masih belum mengetahui data pribadi dari Satoru. Dan singkat cerita, 3 hari telah berlalu, dan hari penentuan siapa yang akan menjadi presiden akhirnya tiba. Ke-6 peserta yang masih tersisa kembali masuk ke dunia virtual untuk bertarung. Pertarungan dimulai dengan menunjukkan Shigeru yang berasal dari generasi Dankai. Dia ingin Jepang yang sekarang menjadi sama seperti di zamannya dahulu, di mana orang-orang saling menghargai satu sama lain. Dan karena mengingat hal itu, dia menciptakan jurus yang sangat kuat dan mengenai Satoru. Sementara itu, Tetsuya sedang Beiwan melawan Moi. Dan di sisi lain, Yuko sedang duel sengit melawan Osamu. Dan pemenangnya adalah Osamu. Kembali ke pertarungan Tetsuya, dia kewalahan melawan Moi, dan pada akhirnya dia terkena ulti dari Moi. Kali ini hanya tersisa 3 peserta saja, yaitu Satoru, Osamu, dan Shigeru. Siapakah yang akan menjadi pemenangnya? Shigeru pun langsung menyerang mereka dan berhasil mengalahkan mereka semua. Karena hanya Shigeru yang masih bertahan, maka diputuskan bahwa Shigeru lah yang akan menjadi presiden. Akan tetapi Perdana Menteri tiba-tiba membuka aplikasi Netmai di depan semua orang dan menghubungi si Dewi. Dalam dunia virtual, si Dewi mengatakan bahwa Perdana Menteri sudah bisa istirahat dengan tenang. Akan tetapi Perdana Menteri mengartikannya dengan maksud lain. Dia menembak kepalanya sendiri dan hal itu membuat semua orang yang ada di sana sangat terkejut. Setelah kemenangan Shigeru dalam CD War dan kematian Perdana Menteri, kini Shigeru menjabat sebagai presiden dan dia akan mulai memberlakukan kebijakan baru. Shigeru menerapkan sistem pemerintahan pada generasi Dankai ke zaman itu, di mana generasi Dankai menganut ideologi pekerja keras. Para masyarakat dituntut untuk bekerja lebih keras dari biasanya dan membuat mereka sangat sibuk hingga waktu istirahat mereka berkurang. Terlihat para masyarakat juga setuju dengan kebijakan tersebut karena bisa meningkatkan perekonomian Jepang yang sempat menurun. Sementara itu di tempat lain, Satoru dan Osamu terlihat sedang membicarakan kebijakan Dankai. Dan di sini Osamu terlihat juga menyetujuinya. Yuko dan Tetsuya sedang ketemuan di taman. Di sana Yuko curhat ke Tetsuya bahwa dia sedang mengandung bayi. Tapi Tetsuya tidak menanyakan itu anak siapa dan menyuruh Yuko untuk membesarkan bayi itu dengan baik. Di sisi lain, si hacker sedang melihat data dari Shigeru. Tapi dia kesusahan karena semenjak Shigeru sibuk menjadi presiden, dia sudah tidak memakai aplikasi Netmai lagi. Akan tetapi tiba-tiba Moi muncul. Ada apa hubungan Moi dengan si hacker? Kita akan tahu itu seiring berjalannya cerita. Keesokan harinya, Yuko dan Tetsuya mengunjungi kantor Satoru, yang mana Satoru bekerja di agen biro perjalanan pariwisata. Kedatangan Tetsuya dan Yuko ke sana adalah untuk mencari tempat wisata yang bagus agar Yuko tidak stres dan bayi di kandungannya menjadi sehat. Bisa dibilang mereka mau healing lah. Di sisi lain,
Moi dihubungi oleh si hacker untuk mengganti rencananya karena Shigeru sudah tidak mengakses Netmai lagi. Dan karena hal itu si hacker tidak bisa mendapatkan data terbaru dari Shigeru. Sementara itu di tempat lain, kita ditunjukkan dengan Sota yang hidup sendirian. Orang tua Sota selalu sibuk bekerja, dan hal itu membuatnya kurang kasih sayang dari orang tua. Sudah beberapa bulan semenjak Shigeru menjadi presiden, dan terlihat masyarakat mulai tidak setuju dengan kebijakan generasi Dankai. Masyarakat mulai lelah dengan pekerjaan mereka karena hampir tidak ada waktu untuk istirahat. Mereka pun membuka aplikasi Netmai untuk menenangkan diri, dan si Dewi di aplikasi Netmai mempengaruhi mereka semua bahwa semua ini adalah salah dari presiden baru. Karena banyak masyarakat yang tidak setuju dengan kebijakan Dankai, maka Shigeru diberhentikan tugasnya menjadi presiden. Setelah penurunan Shigeru, pemerintah mengumumkan akan mengadakan Shadow War kedua, dan kali ini peserta dari generasi Dankai tidak boleh ikut. Para masyarakat pun sangat senang mendengar hal itu. Sementara itu Shigeru pun mulai menjalani kehidupannya seperti biasa. Kali ini Satoru dan yang lainnya akan kembali mengikuti Shadow War. Di sini Yuko juga akan berpartisipasi meskipun dia sedang hamil. Tidak lama kemudian, Osamu juga datang ke kantor Satoru untuk membahas tentang Shadow War. Mereka semua terlihat akur dan bahagia meskipun berbeda generasi. Satoru pun masih ragu apakah dia akan mengikuti Shadow War lagi atau tidak. Dia pun menghubungi Moi untuk menanyakan apakah dia akan ikut atau tidak. Namun sayangnya teleponnya tidak diangkat dan dia pun mengirimkan pesan suara kepada Moi. Sementara itu di tempat lain, Kaori memutuskan untuk minggat dari rumah karena tidak tahan dengan suaminya yang tidak mau bekerja dan hanya judi terus. Dan di sana dia bertemu Sota, tapi terlihat Sota tidak mau didekati dan tanpa sengaja dia menjatuhkan boneka Gen miliknya. Sota pun terlihat panik karena kehilangan boneka tersebut. Di tengah kepanikan itu, Satoru tiba-tiba datang ke rumah Sota. Satoru secara tidak sengaja melihat kamar Sota dan ada desain karakter Gen di sana. Melihat hal itu, Sota pun langsung mengusir Satoru. Di luar, Satoru menemukan boneka milik Sota yang terjatuh tadi dan langsung mengambilnya. Satoru pun menemui Osamu untuk mengajaknya menemui asisten Perdana Menteri yang bernama Ai. Mereka pun bertanya kepada Ai siapa yang mengusulkan untuk mengadakan Shadow War kedua. Ai pun memberitahukan semua informasi rahasia kepada mereka karena dia memang tidak setuju dengan Shadow War. Ai menunjukkan video rekaman saat rapat yang mana semua orang di sana pada asik sendiri dengan aplikasi Netmai. Ai juga memberitahu bahwa Perdana Menteri secara diam-diam menggunakan aplikasi Netmai dan dia sangat terobsesi dengan Dewi di aplikasi Netmai. Dan di sini ternyata Ai tidak pernah menggunakan aplikasi Netmai. Di tengah obrolan itu, Satoru pun menyadari kalau Dewi Netmai wajahnya hampir mirip dengan Moi. Dia pun kembali ke kantor untuk memastikannya bersama dengan teman-temannya. Teman-teman Satoru membuka menu Dewi Netmai dan muka si Dewi memang mirip dengan Moi. Tapi setiap orang memiliki tampilan Dewi yang berbeda-beda dengan disesuaikan pada saat mereka mengisi formulir saat mendaftar aplikasi Netmai. Setelah memastikan hal itu, Satoru pun memutuskan untuk menemui Moi. Tapi Moi memilih untuk menghindari Satoru. Dan singkat cerita, Shadow War kedua pun dimulai dan akan kembali ditayangkan ke seluruh Jepang. Namun ada satu peserta yang tidak ikut, yaitu Asami. Dan peserta kali ini hanya 7 orang saja. Para peserta pun berada di gedung pemerintah untuk bersiap-siap masuk ke dunia virtual. Di tengah persiapan itu, Satoru menanyakan kepada Ai siapa pencipta Gen dan tahun berapa Gen diciptakan. Semua orang di sana bingung apa maksud dari pertanyaan Satoru. Dan Satoru pun memberitahu bahwa yang merencanakan Shadow War adalah Sota. Akan tetapi semua orang di sana tidak percaya dengan perkataan dari Satoru. Satoru pun menunjukkan fakta bahwa Sota adalah pembuat aplikasi Netmai dan pencipta karakter Gen di aplikasi Netmai. Satoru pun menambahkan bahwa Sota dulu sempat viral dengan julukan programmer jenius. Padahal waktu itu usianya baru 7 tahun. Pada akhirnya Sota pun mengakuinya dan dia langsung mematikan siaran langsung ke seluruh Jepang.
Di sini Sota menggunakan aplikasi Netmai untuk mengetahui data pribadi seluruh penduduk Jepang dan menggunakan Dewi Netmai untuk mencuci otak semua orang. Alasan Sota melakukan hal ini karena dia kesal dengan orang dewasa dan ingin menciptakan dunia ideal dengan tangan generasi milenial. Sota pun memasukkan mereka semua secara paksa ke dunia virtual. Dan mereka semua pun heran, padahal tidak menggunakan kacamata VR, tapi tiba-tiba bisa masuk ke dunia virtual. Dan itu semua bisa terjadi karena Sota sudah memasukkan teknologi canggih ke dalam kacamata VR. Jadi setiap orang yang sudah memakai kacamata VR bisa Sota masukkan secara paksa ke dunia virtual. Di sisi lain, Sota menggunakan kacamata VR dan masuk ke dunia virtual sebagai gen. Di sini Sota menjelaskan, jika mereka ingin kembali ke dunia nyata, mereka semua harus mengalahkan dirinya terlebih dahulu. Dan dari sini pertempuran antara Sota melawan semua perwakilan generasi dimulai. Akan tetapi mereka semua kalah, dan Moe memohon kepada Sota dengan berkata, dia akan kembali lagi menjadi Dewi Netmai dan memintanya untuk merencanakan semuanya dari awal. Moe pun menjelaskan ke semuanya bahwa tugasnya sebagai Dewi adalah untuk mencuci otak Perdana Menteri agar mengadakan CD War. Dia bekerja sama dengan Sota karena mereka sama-sama tidak suka dengan perilaku orang dewasa yang bertindak semena-mena. Setelah semua penjelasan itu, Sota pun menjadi semakin marah dan dia menjadi besar. Mereka semua menyerang Sota, namun hasilnya sia-sia. Sementara itu, Yuko merasa dia akan segera melahirkan bayinya. Dan mengetahui itu, Satoru pun maju untuk mengalahkan Sota agar mereka semua bisa kembali ke dunia nyata. Pada akhirnya, Satoru berhasil membangkitkan kekuatannya di dunia virtual dan dia beradu serangan dengan Sota. Berkat dukungan dari semuanya, Satoru mendapat tambahan kekuatan dan berhasil menang. Mereka pun kembali ke dunia nyata dan langsung membantu Yuko untuk melahirkan. Di sini, setelah Sota melihat bayi yang baru terlahir ke dunia, dia pun akhirnya mengerti arti kehidupan dan mulai mengakui kesalahannya. Satoru pun memberikan pendapatnya bahwa setiap generasi mempunyai kelebihan dan kekurangan masing-masing. Maka dari itu, dia ingin semua generasi bisa saling menerima dan saling membantu agar tercipta kebahagiaan sejati. Esok harinya, pemerintah mengumumkan ke seluruh masyarakat bahwa CD War dibatalkan. Dan yang menjadi presiden adalah asisten Perdana Menteri sebelumnya yaitu Ai. Berkat perkataan Satoru, Ai ingin mendirikan negara di mana setiap generasi akan menjadi satu dan menyatukan kekuatan untuk membangun Jepang agar lebih baik. Dan di akhir film, semua peserta CD berkumpul dan mereka semua terlihat bahagia. Maka dengan ini film pun selesai.